Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Helmi Kriawan dengan NIM 2310911110011 dari PSKPS Angkatan 2023. Di sini saya akan menjelaskan mengenai organ reproduksi pria, organ reproduksi wanita, dan fungsi seksual dari berbagai organ yang akan saya jelaskan nantinya. Pertama, kita memasuki ke bagian organ reproduksi pria dahulu. Organ reproduksi pria sendiri terbagi menjadi organ reproduksi primer dan sekunder, di mana primer memproduksi gamet. Organnya adalah testis. Kemudian organ aksesoria yang terdiri dari ductus epididymis, ductus vas deferens, ductus ejaculatorius, dan uretra. Serta kelenjar yang terdiri dari vesicula seminalis, glandula prostat, dan glandula bulbouretralis. Organ genital berdasarkan letak atau topografinya terbagi menjadi dua, yaitu organ genitalia interna dan organ genitalia eksterna. Organ genitalia eksterna terdiri dari skrotum dan penis. Untuk organ genitalia interna terdiri dari testis, epididymis, ductus vas deferens, vesicula seminalis, ductus ejaculatorius, glandula prostat, dan glandula bulbouretralis. Pertama, kita akan bahas satu persatu, dimulai dari skrotum. Bisa dilihat, skrotum terdiri dari kulit dan tunika dartos. Tunika dartos sendiri merupakan otot polos yang tidak mengandung lemak. Skrotum berisi testis dan spermatikor. Skrotum sendiri dibagi menjadi dua kompartemen oleh septum medianum. Pada manusia, testis ada dalam skrotum yang beradaptasi dalam lingkungan yang lebih dingin daripada suhu tubuh. Pengaturan suhu testis oleh skrotum diatur oleh musculus cremaster yang akan berkontraksi pada suhu dingin dan berelaksasi pada suhu hangat. Kemudian ada kontraksi musculus dartos yang akan berkontraksi pada suhu dingin. Kemudian ada juga pengaturan oleh plexus paminiformis. Organ selanjutnya adalah penis. Di sini penis merupakan organ kopulasi yang terdiri dari radix, kemudian ada corpus, dan kemudian ada glans. Radix terdiri dari 2 crus dan 1 bulbus. Crus penis berlanjut menjadi corpus cavernosum penis. Kemudian jaringan erektil penis terdiri dari 2, yaitu corpus cavernosum dan corpus spongiosum. Pada waktu flaksid atau waktu istirahat, panjang bagian eksternal dari penis yaitu 8-10 cm dengan diameter 3 cm. Namun pada waktu ereksi, panjang bagian eksternal mencapai 13 hingga 18 cm dan diameter 4 cm. Hal itu disebabkan karena adanya corpus spongiosum dan corpus cavernosum ketika ereksi akan mengeras. Kemudian ada organ selanjutnya adalah testis. Di sini testis merupakan organ yang memproduksi spermatozoa dan mensekresi hormon testosteron. Posisi testis kiri lebih rendah daripada posisi testis kanan, sehingga tidak menekan satu sama lain ketika berada di antara paha. Struktur testis terdiri dari lobuli testis, mediastinum testis, kemudian tunica albuginea. Di antara lobuli testis akan dibagi sekat-sekat oleh septula testis. Kemudian testis sendiri memiliki berbagai ekstremitas dan margo serta fasies, mulai dari ekstremitas superior, ekstremitas inferior, kemudian ada fasies lateralis, kemudian ada margo anterior, dan margo posterior. Kemudian adalah epididymis. Epididymis merupakan tempat maturasi dan penyimpanan spermatozoon. Epididymis sendiri terdiri dari kaput, kemudian ada korpus, dan ada kauda.
panjang dari epididymis sendiri, panjang keseluruhan mencapai 7,5 cm. Namun panjang dari ductus epididymis mencapai 6 meter karena berkelok-kelok di dalam struktur epididymis yang kecil. Secara fisiologis, spermatozoa imatur ketika keluar dari testis, namun akan mulai matur dengan sendirinya ketika mencapai kaput dan korpus epididymis. Spermatozoan kemudian akan disimpan di kauda epididymis. Spermatozoan yang tersimpan di kauda epididymis akan bertahan 40 hingga 60 hari. Namun jika tidak diejakulasikan, spermatozoan akan mengalami disintegrasi dan direabsorpsi oleh epididymis. Organ selanjutnya adalah ductus vas deferens. Ductus vas deferens merupakan pipa muskuler yang akan menyalurkan spermatozoan yang sudah fertil menuju ke organ selanjutnya. Ductus vas deferens merupakan pipa muskuler yang memiliki panjang 45 cm dan diameter 2,5 mm. Berjalan dari epididymis, yaitu tepatnya dari kauda epididymis, ke funiculus spermaticus, menuju canalis inguinalis, masuk ke cavitas pelvis, kemudian ke posterior vesica urinaria, dan kemudian berakhir pada ampula dari ductus vas deferens. Kemudian ada organ selanjutnya adalah ductus ejaculatorius yang berada di bagian dalam dari glandula prostata. Ductus ejaculatorius merupakan gabungan antara ductus vas deferens dengan ductus vesiculus minalis. Ductus panjangnya mencapai 2 cm, menembus glandula prostata dan bermuara di uretra pars prostatica, yaitu tepatnya berada di sekitar situ. Kemudian organ selanjutnya adalah uretra. Uretra sendiri berfungsi ganda dalam sistem uropoietika dan sistem genitalia. Uretra tidak dapat mengeluarkan urin dan sperma secara bersamaan karena terdapat yang namanya musculus sphincter uretra internum yang akan berkontraksi ketika ejakulasi sehingga tidak akan mengeluarkan urin secara bersamaan. Uretra sendiri terbagi menjadi 2 bagian, yaitu uretra bagian proksimal dan uretra distal. Untuk uretra distal sendiri panjangnya lebih panjang daripada uretra proksimal. Kemudian ada vesiculus minalis. Vesiculus minalis memiliki panjang 5-7 cm ketika menukuk dan 15 cm ketika lurus. Vesiculus minalis mempunyai kapsul jaringan konektif yang sangat berkelok-kelok dengan banyak cabang membentuk labirin yang kompleks. Vesiculus minalis mensekresikan sebagian besar cairan semen, yaitu mencapai 60% dari cairan semen itu sendiri. Vesicas minalis terletak di bagian posterior dari vesica urinaria. Untuk bisa dilihat untuk vesicas minalis, yaitu berada di belakang dari glandula prostata dan berada di bawah dari vesica urinaria. Kemudian vesica seminalis dapat dipalpasi rectum. Untuk organ selanjutnya adalah glandula prostata. Glandula prostata dibagi menjadi main gland, submucosal gland, dan mucosal gland. Glandula prostata sendiri mensekresikan sebagian besar semen, yaitu 1/3 dari total jumlah semen, dan memberikan bau khas dari semen itu sendiri. Glandula prostata berdiameter sekitar 3 cm dan juga dapat dipalpasi rectum. Mempunyai 2 lobus lateralis dan 1 lobus medius. Bisa dilihat di bagian glandula prostata sendiri dikenal berbagai zona, yaitu mulai dari central zone atau internal zone, kemudian ada transition zone atau zona perpindahan, kemudian adalah
peripheral zone atau bagian luar. Kemudian ada anterior zone. Selanjutnya adalah glandula bulbouretralis. Untuk gambarnya tidak tersedia, namun glandula bulbouretralis sendiri disebut dengan glandula Cooper yang terbenam di dalam musculus sphincter uretra di posterior pars membranacea uretra. Bermuara di bawah permukaan uretra posterior pars membrana uretra. Bermuara di bawah pars spongiosum uretra. Berdiameter 1 cm dengan panjang ductus mencapai 2,5 cm. Untuk glandula bulbouretralis itu ini sendiri. Bisa dilihat bermuaranya berada di bawah pars spongiosum dari uretra. Untuk spongiosum yang dimaksud adalah corpus spongiosum. Kita lanjutkan ke organ reproduksi wanita. Organ reproduksi wanita juga terbagi menjadi organ genital primaria yang memproduksi gamet, yaitu ovarium, dan organ genitalia sekundaria yang memproduksi selain gamet, yaitu namun diperlukan untuk reproduksi. Organ genital berdasarkan topografinya juga dibagi menjadi organ genital interna dan eksterna. Organ genitalia interna terdiri dari ovarium, tuba uteria, kemudian ada uterus dan vagina. Kemudian untuk organ genitalis eksterna terdiri dari vulva atau pudendum, yang terdiri dari mons pubis, klitoris, yang terdiri dari glans, corpus, dan crus. Kemudian ada bulbus vestibuli, labium major, labium minor, vestibulum vagina, hymen, dan glandula vestibularis major. Bisa dilihat untuk ovariumnya di sini terdiri dari folliculi ovarici dan corpus luteum. Ovarium berada di fossa ovarica, kemudian berukuran 3 x 1,5 x 1 cm. Memiliki facies medialis, facies lateralis, ekstremitas tubaria, kemudian ada ekstremitas uterina, kemudian ada margo mesovarica di bagian sini, kemudian ada margo libera di bagian bawah. Kemudian posisinya ditahan oleh mesovarium untuk menjaga agar ovarium tidak berpindah-pindah. Bisa dilihat untuk mesovariumnya ada di sekitar sini. Kemudian penahannya juga ada ligamentum suspensorium. Kemudian ada ligamentum ovarii. Strukturnya terdiri dari epitelium germinal dan tunica albuginea, kemudian ada korteks dan medula. Selanjutnya adalah tuba uterina. Tuba uterina memiliki alat menggantung yang disebut mesosalpinx. Bisa dilihat untuk mesosalpinxnya sendiri di bagian sini. Kemudian untuk bagian-bagiannya ada bagian infundibulum, kemudian bagian fimbria, kemudian ada bagian ostium abdominal, ada bagian ampula, kemudian ada bagian isthmus tuba uterina, dan ostium dari uterinum. Sekitar sini. Strukturnya terdiri dari tunica serosa, tunica muscularis, dan tunica mucosa. Selanjutnya kita membahas tentang uterus atau rahim. Di sini untuk rahim sendiri terdapat dua fasies, yaitu fasies intestinalis dan fasies vesicalis. Untuk fasies intestinalis itu sendiri berdasarkan namanya itu mengarah ke bagian intestinum tubuh, sedangkan fasies vesicalis mengarah ke bagian vesika urinaria. Uterus sendiri memiliki panjang 7 cm, lebar 4 cm di bagian fundus dan tebal mencapai hingga 2,5 cm. Terdiri dari korpus, kemudian bagian fundus, kemudian ada bagian serviks. Bagian-bagian dari uterus yaitu cavitas uteri, kemudian ada canalis
uteri, kemudian ada cervicis, kemudian ada ostium internum, kemudian ada isthmus, dan ostium externum. Uterus juga memiliki fasies anterior yang sudah saya sebutkan tadi atau fasies vesicalis, dan juga fasies posterior atau nama lain dari fasies intestinalis. Kemudian juga memiliki satu margo, yaitu margo lateralis. Cervix kemudian akan menuju ke arah vagina membentuk portio vaginalis atau supravaginalis. Untuk portio vaginalis ada di bagian penonjolan ini. Kemudian ada ligamen-ligamen yang akan memperkuat uterus, yaitu ligamentum anterior atau vesicouterina, kemudian ada ligamentum posterior atau sacrouterina, kemudian ada ligamentum latum, ada ligamentum teres uteri atau rotundum, dan ligamentum cervical lateral. Atau kardinal, dan kemudian untuk struktur histologis dari uterus sendiri, yaitu endometrium, bagian paling dalam yang akan meluruh ketika menstruasi. Kemudian ada myometrium, yaitu yang terdiri dari otot-otot untuk membantu ketika berkontraksi ketika melahirkan. Kemudian ada perimetrium. Organ selanjutnya adalah vagina. Vagina sendiri merupakan organ kopulasi juga dan merupakan saluran kelahiran. Memiliki panjang dinding anterior 7,5 cm dan posterior 9 cm. Fornix vagina terdiri dari fornix anterior, fornix lateralis, dan fornix posterior. Strukturnya terdiri dari tunica mucosa, tunica muscularis, dan tunica adventitia. Pada bagian dinding vagina didapatkan columna rugarum anterior, posterior, dan introitus vagina. Dapat dilihat untuk fornix dari fornix posterior ada di bagian sini. Kemudian ada fornix anterior tidak begitu terlihat tapi ada di bagian sini. Kemudian ada fornix lateralis tidak begitu terlihat untuk potongan seperti ini, namun bisa terlihat dari potongan dari depan. Selanjutnya bisa dilihat untuk tunica muscularisnya yang paling tebal, yaitu terdiri dari otot-otot, dan introitus vagina pada bagian awal. Selanjutnya adalah himen. Himen memiliki berbagai bentuk, bervariasi antara lain anularis yang berbentuk cincin, kemudian ada semilunar seperti ini yang berbentuk bulan sabit, kemudian ada cribiformis atau berlubang-lubang seperti lapisan, untuk gambarnya seperti ini. Kemudian ada juga yang fimbriatus yang memiliki tepi seperti jari. Kemudian ada imperforatus yang dimana himennya tidak berlubang seperti ini. Kemudian ada carancula hymenalis, yaitu setelah himen robek, fragmen bulat kecil tersisa di tepi pelekatannya dari himen. Kemudian ada selanjutnya adalah glandula mama. Pada wanita tidak berkembang sebelum pubertas, namun tumbuh dan sangat berdiferensiasi pada waktu dan setelah pubertas. Untuk perkembangan terbesar sendiri terjadi pada bulan-bulan kehamilan dan bulan-bulan laktasi. Terdiri dari jaringan glandular, kemudian ada jaringan fibroadiposa, pembuluh darah dan limfe, kemudian ada nervi, dan ditutupi oleh kulit. Glandula mama sendiri terdiri dari 4 kuadran, yaitu supralateralis, supramedialis, kemudian ada inferolateralis dan inferomedialis. Untuk bagian-bagiannya ada bagian sinus lactiferi, kemudian akan bercabang lagi menjadi ductus lactiferi, dan akhirnya akan mencapai lobi glandula mammaria yang akan baru memproduksi ASI ketika bulan-bulan
laktasi atau bulan-bulan kehamilan. Kemudian juga bisa dilihat untuk lobi glandula mamae dapat dilindungi oleh adipose tisu. Selanjutnya kita akan membahas tentang fungsi seksual dari setiap organ yang sudah saya jelaskan tadi. Pertama adalah testis. Testis sendiri adalah kelenjar kelamin pria yang memproduksi sperma dan hormon testosteron. Testosteron memainkan peran penting dalam pengembangan karakteristik seksual sekunder pria, seperti pertumbuhan rambut wajah dan tubuh. Kemudian ada suara yang lebih dalam, peningkatan massa otot. Kemudian ada testosteron juga mendukung libido atau gairah seksual dari pria. Kemudian juga testosteron mendukung dari produksi dari sperma. Untuk organ selanjutnya adalah epididymis. Epididymis itu saluran panjang yang berkelok-kelok seperti yang sudah saya jelaskan sebelumnya, yang berlanjut berasal dari testis. Sperma yang diproduksi di testis masuk ke epididymis untuk pematangan dan penyimpanan sementara, maksimal 40-60 hari seperti yang sudah saya jelaskan sebelumnya. Di sini sperma menjadi lebih matang dan mampu bergerak. Untuk proses pematangan dari sperma sendiri berada pada bagian korpus, pada bagian kaput hingga bagian korpus. Kemudian ada vas deferens. Vas deferens adalah saluran yang membawa sperma dari epididymis ke uretra selama ejakulasi. Bagian ini adalah bagian dari sistem saluran yang mengangkut sperma keluar dari tubuh. Kemudian ada vesicula seminalis. Vesicula seminalis adalah kelenjar yang menghasilkan cairan yang kaya akan fruktosa. Cairan ini disebut dengan semen. Cairan ini berfungsi sebagai sumber energi bagi sperma dan membantu dalam mobilitas sperma. Vesicula seminalis juga menyumbang sekitar 60-70% dari volume ejakulasi yang berbentuk semen itu sendiri. Kemudian ada kelenjar prostat. Kelenjar prostat menghasilkan cairan prostat yang sedikit asam dan kaya enzim. Cairan ini menyumbang sekitar 20-30% dari volume ejakulasi dan membantu melindungi sperma dalam lingkungan asam vagina. Kemudian ada kelenjar bulbo-uretral atau biasa disebut dengan kelenjar Cooper. Kelenjar ini mengeluarkan cairan yang bersifat lumas dan membantu menetralkan sisa asam urin dalam uretra sebelum ejakulasi. Cairan ini juga membantu dalam pengaturan pH uretra dan memberikan lingkungan yang baik untuk sperma. Pelumas di sini mengartikan bahwa ketika ejakulasi agar uretra ketika ejakulasi tidak mengalami luka karena kecepatan yang tinggi. Selanjutnya adalah penis. Penis adalah organ kopulasi yang mengirimkan sperma ke dalam saluran reproduksi wanita. Penis ini terdiri dari jaringan erektil yang terisi darah, menyebabkan ereksi yang diperlukan untuk hubungan seksual. Untuk efeknya disebut efek ballooning. Uretra yang terletak dalam penis berfungsi sebagai saluran untuk sperma dan urin keluar dari tubuh, tapi tidak secara bersamaan. Kemudian kita membahas tentang fungsi seksual dari organ reproduksi wanita. Dimulai dari organ eksternal yaitu vulva. Vulva adalah bagian luar dari sistem reproduksi yang mencakup berbagai struktur seperti labia mayora, labia minora, dan klitoris.
Kemudian ada juga lubang vagina. Untuk fungsi dari labia minora dan labia minora yaitu melindungi struktur internal sistem reproduksi dan membuka ke lubang vagina. Klitoris sendiri yaitu struktur kecil yang sangat sensitif terhadap rangsangan seksual karena memiliki banyak ujung saraf di bagian klitoris. Ini memainkan peran penting dalam kenikmatan seksual ketika berhubungan. Kemudian ada bagian vestibulum yaitu area yang mengelilingi permukaan vagina, pembukaan vagina dan uretra. Fungsi dari vestibulum ini adalah terlibat dalam perlindungan dan pelumasan selama hubungan seksual. Kemudian organ-organ internal fungsi-fungsinya adalah sebagai berikut. Pertama ada vagina. Vagina itu sebagai saluran yang menghubung selama hubungan seksual, memungkinkan penetrasi penis dan menerima sperma. Kemudian fungsi vagina selama kehamilan yaitu selama persalinan bayi akan melewati vagina untuk dilahirkan. Kemudian juga ketika menstruasi, vagina menjadi tempat aliran darah menstruasi keluar dari tubuh melalui vagina. Kemudian ada cervix. Cervix itu bagian bawah rahim yang membuka ke dalam vagina. Cervix menghasilkan lendir cervix yang berubah konsistensinya selama siklus menstruasi untuk memfasilitasi dan atau menghambat dari pergerakan sperma. Cervix sendiri menyediakan penghalang protektif antara vagina dan rahim. Cervix selama persalinan, cervix akan melebar dan memungkinkan kelahiran bayi. Kemudian ada organ uterus. Organ uterus berotot, berbentuk buah pir, di mana embrio berkembang menjadi janin selama kehamilan. Organ uterus sendiri memiliki banyak otot. Fungsinya tidak lain adalah ketika akan melahirkan, maka dibutuhkan kontraksi otot yang banyak dan kuat, sehingga bayi yang berada di rahim atau uterus akan keluar melalui cervix, kemudian vagina, kemudian keluar dari tubuh. Uterus sendiri terbagi menjadi endometrium, yaitu lapisan dalam rahim yang menebal setiap bulan ketika persiapan untuk implantasi embrio. Namun jika tidak terjadi pembuahan, maka endometrium akan terlepas selama menstruasi. Kemudian ada bagian myometrium, yaitu lapisan otot rahim yang membantu dalam kontraksi selama persalinan. Organ selanjutnya adalah tuba Fallopi. Tuba Fallopi memiliki merupakan dua saluran yang menghubungkan antara ovarium dengan rahim. Kemudian tuba Fallopi merupakan tempat terjadinya fertilisasi atau pembuahan. Tempatnya seringnya berada di bagian ampula tuba uterina. Namun apabila fertilisasi di luar dari ampula tuba uterina, misalnya berada di isthmus tuba uterina, embrio yang setelah fertilisasi berkemungkinan akan tersangkut di bagian isthmus tuba uterina yang akan mengakibatkan kehamilan ektopik atau di luar rahim. Kemudian setelah ovulasi, sel telur yang dilepaskan dari ovarium bergerak melalui tuba Fallopi. Jika sperma mencapai dan membuahi sel telur di dalam tuba Fallopi, hasil pembuahan akan bergerak ke rahim untuk implantasi. Kemudian ada ovarium. Ovarium sendiri adalah dua kelenjar kiri dan kanan berbentuk almond yang terletak di kedua sisi rahim. Fungsi dari ovarium sendiri adalah produksi dari sel telur atau ovum. Ovarium melepaskan satu sel telur matang setiap bulan selama ovulasi, tepatnya sebelum menstruasi terjadi. Kemudian ada fungsi produksi hormon, yaitu ovarium menghasilkan hormon estrogen dan progesteron yang mengatur siklus menstruasi.
Kemudian ada perkembangan karakteristik seksual sekunder dan persiapan tubuh untuk kehamilan. Selanjutnya adalah glandula mama yang tidak akan berkembang sebelum pubertas dan tumbuh sangat besar ketika terjadi masa kehamilan dan pada masa laktasi. Fungsi dari glandula mama yaitu memberikan asupan nutrisi dan menyalurkan juga imunoglobulin A untuk memberikan bantuan imun kepada bayi yang baru lahir agar tidak mudah terserang penyakit. Selanjutnya glandula mama ketika masa laktasi selesai, glandula mama akan mulai mengecil kembali. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.